Halo teman-teman semua, balik lagi di sebuah konten penting. Dan ini adalah berita mingguan di Sari Berita Penting. Kenapa kita sekarang hari Selasa? Karena Senin kemarin libur nasional ya, hari Waisak. Jadi selamat buat teman-teman semua yang merayakan Waisak. Terus juga apa kabar semuanya? Mungkin udah pada kembali sibuk ya, di perkuliahan, di perkantoran, ataupun di perperan yang lainnya. Tapi jangan lupa, sebelum kalian lanjut nonton dan ngeliat update berita apa aja untuk di minggu ini, kalian like dulu, subscribe dulu, share dulu, dan jangan lupa komen ya. Juga kita ada Instagram, di bawah ini ada link ke Instagram kita, silahkan langsung diklik, silahkan langsung di follow. Di sana banyak reels-reels kalau gua main ke toko mainan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi buat yang pengen tahu gua hunting kemana aja atau jalan-jalan kemana aja seputar pop culture tentunya ya, pop culture yang nggak jauh-jauh dari games, terus mainan, arcade, terus juga misalkan ke pokoknya semua tempat yang terkait dengan pop culture itu diupdate di Instagramnya sebuah konten penting. Nyarinya nggak susah kok, tinggal langsung klik di search. Kalau nggak mau lewat ini ya, nggak mau lewat link di bawah. Kalau misalkan kalian lagi browsing Instagram terus pengen nyari sendiri, silahkan aja langsung ketik sebuah konten penting, enter, langsung keluar. Lambangnya adalah warna ungu dan warna hijau. Gue nggak tahu nih hijau apa ya, hijau muntah kali ya. Oke, jadi kita langsung aja masuk. Ada beberapa update yang lumayan seru ya. Oke, jadi yang pertama, seperti biasa, artis bikin ulah. Jadi, Jason Momoa itu waktu lagi syuting Fast and Furious ke-10, nah, dia melakukan tindakan yang nggak boleh dilakukan waktu lagi filming di Sistine Chapel, gitu. Jadi, dia ngambil foto di chapel itu. Tapi menurut gue ini adalah honest mistake ya. Maksudnya honest mistake itu adalah ini nggak sengaja gitu, mungkin dia terlalu excited ya, kayak kita mungkin kalau lagi di sebuah tempat kayak tempat wisata gitu, kita excited walaupun nggak boleh foto, jadi kelepasan gitu dia foto gitu. Untungnya para fans ini ngingetin di sosial media, heavily criticize ya katanya. Ya ini jadi pelajaran ya buat kita ya, kalau kita ke tempat-tempat yang nggak boleh foto, ya nggak usah foto gitu. Kita harus ngerti gitu di mana tempatnya yang boleh dan nggak boleh foto. Jadi kalau kita main tempat wisata, terutama kalau di luar negeri ya, yang kita nggak tahu kayak apa hukumnya di sana, kita cari tahu dulu gitu, supaya nggak melakukan kegiatan yang mirip-mirip blunder kayak gini. Jadi buat Jason Momoa, ya untungnya ini dia nggak sengaja ya, jadi nggak ada masalah lebih lanjut. Next, ternyata Predator itu ada serial nih, baru mau ada serial di Hulu. Judulnya Prey, jadi ini adalah installment terbaru dari franchise Predator. Dan ini settingnya prequel. Kalau kita lihat ini ada mas-mas orang Native American ya, dibidik sama Predator. Jadi dia, kalau dilihat dari berita ini, setting ini tahun 1700-an, waktu zamannya Wild Wild West mungkin ya. Jadi ada seorang Comanche warrior yang ketemu sama alien. Jadi gitu ya. Kita penasaran nih sebenarnya. Gue sih penasaran banget nih di Hulu. Kalau di Indonesia tuh Hulu biasanya nontonnya di Disney Plus. Jadi mudah-mudahan ini masuk ke Disney Plus Hotstar Indonesia ya. Kita doain aja. Kalau misalkan enggak, komen aja di Instagramnya Disney Plus, karena gue lihat suka ada beberapa orang yang komen pengen ada serial ini, pengen ada serial itu di Disney Plus. Jadi silakan ditunggu. Kalau nggak ada, kita komen bareng-bareng. Next, kita langsung masuk berita mainan aja. Ini dari DC Multiverse. Seperti biasa DC Multiverse, gue mau ngeliatin ini sebenarnya udah agak lama beritanya. Jadi ini adalah seri terbaru, wave terbaru dari McFarlane, DC Multiverse. Ngambilnya di seri Blackest Night. Jadi ini ada 4 di wave ini, itu Deathstorm, Superman, Green Lantern, sama Batman. Dan dia ada build of figure-nya ya, yaitu si Atrocitus, si Red Lantern. Kita lihat ya,
seperti apa detailnya masing-masing figurnya. Terutama ya Batman lah, karena kalian semua tahu ya, anchornya si DC Multiverse ini entah kenapa Batman mulu. Tapi kalau nggak Batman juga kayaknya orang nggak bakal tertarik untuk beli ya, karena setahu gue sih fans DC tuh banyak banget yang suka Batman gitu. Bahkan yang bukan fans DC pun suka Batman. Ini Batman Blackest Night, Black Lantern Batman. Ini tangannya si Atrocitus ya. Sebenarnya scope-nya bagus ya kalau untuk McFarlane itu, cuma detail warnanya nih yang agak kurang kalau kalian lihat ya. Ini harusnya bisa sedikit diwarnain lagi. Kalau gue tuh Mandarin Spawn gue itu sampai gue iniin sampai gue detailing sendiri, gue kasih lining, terus detail-detailnya gue warnain lagi gitu, kayak misalkan emas atau perak gitu. Kayak PR sih buat teman-teman yang nggak suka custom tuh PR banget pasti. Tapi kalau buat gue seru banget. Ini Batman-nya. Nah ini si Atrocitus-nya. Ini Black Lantern Superman. Dia dapat kakinya Atrocitus. Dan yang ini itu adalah si Deathstorm. Dia dapat kepala sama bahunya Atrocitus ya. Ini si lanternnya punya dia ternyata. Gue pikir punya Atrocitus. Terakhir si Kyle Rayner ya. Dapat pedang dan dia dapat badannya Atrocitus. Sebenarnya kalau kita mau bikin Justice League yang lengkap sih udah bisa ya, pakai DC Multiverse. Oke, lanjut lagi dari Hot Toys. Jadi buat teman-teman yang udah nonton Multiverse of Madness, sequelnya Doctor Strange yang gue sih agak kurang puas ya, seperti yang gue bilang di episode yang lalu. Hot Toys-nya udah keluar image-nya. Satu hal yang menarik, selain ya, jurus-jurusnya kan kalau kita lihat sih Sam Raimi ini emang secara grafik jurus-jurusnya lucu-lucu ya, keren-keren gitu. Ada yang pakai musik, ada yang keluar ular naga, terus segala macem. Yang seru nih ini, jadi ada tambahan kepala yang matanya 3 gitu. Seperti kalian yang udah tahu kalau orang yang udah dirasukin sama Darkhold matanya jadi 3 kan ya. Entah kenapa kayak gitu, tapi ini keren banget sih. Senjatanya terutama, karena memang di Doctor Strange yang baru itu yang seru tuh adalah jurus-jurusnya. Dan sepertinya yang bakal jadi anchor di MCU phase berikutnya itu adalah Benedict Cumberbatch. Seperti dulu kan Robert Downey ya, sekarang Benedict Cumberbatch. Oke, next ini McFarlane lagi. Jadi McFarlane tuh punya lini terbaru untuk figur 3 inci. Dan figurnya ini simple, namanya Page Puncher. Gimmicknya itu adalah dia dijual dengan komik. Kayak contoh ya, ini yang Flash ya, jadi dijual sama komik Flashpoint. Ini mungkin untuk menarik orang untuk baca komik lagi, entah kenapa. Menurut gue seperti itu. Yang Batman ini ngambil Hush ya, Jim Lee ya. Ini Jim Lee banget sih. Emang Jim Lee ya? Oke, kalau Superman dia ngambil yang mana ya? Oh, DC Universe Rebirth. Ini Superman tanpa kolor. Terakhir kalau nggak salah Black Adam ya. Nah ya, Black Adam. Si Endless Winter dia ngambilnya ya. Oke. McFarlane dengan figur mini terbaru. Dibuat lo semua yang kayaknya ini lebih collectible item sih sepertinya lebih ke komiknya ya. Next, nah ini terbaru dari Formo Toys, Legend of Dragonor. Ini mainan indie seperti biasa. Dan dia stylenya motu banget. Kelihatan banget. Namanya juga ini nama-nama yang ini Barbaro. Terus ini Tundera ya ini ya. Ini Onitor, Pantera, Oscuro, ini nama-namanya motu banget sih. Belum ada detail yang lebih lengkap lagi. Cuman estetikanya ini lucu banget sih. Kalau bisa kita zoom nggak bisa ya gambarnya. Detailnya lucu sih. Ini cuman ya gue demen aja sih lihat mainan indie kayak gini. Walaupun belinya agak mahal, karena harganya biasanya suka selangit. Lanjut aja Thundercats.
dari mana ini? Super Seven ya nih, Thundercats Ultimate ya. Jadi ini adalah throwback ke mainan zaman dulunya dengan warna dan estetika yang jadul banget. Gue inget gue punya si Mumra dan memang Mumranya badannya kayak gini. Cuman memang artikulasinya zaman dulu si LJN itu terbatas banget ya. Gue nggak akan terlalu liatin semuanya, cuman gue mau ngeliatin si Mumranya aja. Nah ini lebih detail lagi gambarnya. Jadi dia memang seperti yang gue bilang tadi, warnanya lebih vintage. Terus buat teman-teman yang dulu punya LJN-nya mungkin bakal lebih ngejar ini sih. Nah sekarang yang lain dari Super Seven, buat teman-teman yang suka rap, ada grup rap namanya Surface. Kalian yang nggak tahu langsung googling aja Surface itu grupnya apa dan siapa aja anggotanya. Ini itu ada figurnya. Figurnya itu adalah apa namanya ya, maskotnya si grup rap itu. Oke, ini detail figurnya ya. Buat gue sih ini keren banget ya. Walaupun gue bukan penggemar rap atau hip hop, cuma buat gue ini super keren. Taste desainnya juga bagus banget sih. Nah sekarang ini Carbotix ya. Carbotix ini biasanya bikin robotan, tapi sekarang mereka bikin Disney figure. Jadi dia adalah desainnya tuh robotik banget gitu. Kayaknya dia take on kalau mereka jadi mecha ya, si tokoh-tokoh Disney ini. Biasanya Carbotix tuh bikin robot-robotan kayak Mazinger, terus Getter gitu. Dan Donald Bebeknya juga ada. Gue suka banget sih Donald Bebeknya, dia estetikanya robot banget, terutama di bagian si ini ya, kakinya ya. Lucu. Oke, lanjut. Ini berita dari Gundam, terutama ini yang teman-teman suka Ibo. Gue nggak tahu ya sebenarnya Ibo tuh ada lanjutannya ya ternyata ya. Ya URDR Han, gue bacanya gitu aja supaya nggak salah baca ya. Nanti salah baca di Yurder gitu. Ini ada mecha terbaru yaitu Cyclas Qualbe Custom. Yang inovatif dari serial Ibo itu adalah frame-nya ya. Jadi frame-nya itu katanya bisa interchangeable dan bikin dia jadi gampang di custom sih mecha-mekanya itu. Silahkan dinikmati detailnya karena detailnya menurut gue bagus banget. Nah ini buat teman-teman yang suka Gundam Seed, jadi ada 1/100 full mechanic Raider Gundam. Ya Raider Gundam ini kalau kalian yang nonton Gundam Seed ini bisa berubah jadi pesawat ya dan dinaikin sama Calamity Gundam kalau nggak salah ya. Calamity ya? Coba kita lihat di bawahnya tuh ada kalau nggak salah. Jadi ini bukan MG, ini full mechanic 1/100. Ini keren sih. Biasanya full mechanic itu ya apa namanya, dia mokit cuman nggak terlalu seribet MG gitu. Biasanya buat figur-figur yang nggak banyak orang suka dan nggak banyak orang beli gitu sih. Jadi dia detailnya sih sebenarnya seperti HG cuman 1/100 gitu. Masih dari berita-berita mokit, buat teman-teman yang main Super Robot War yang OG, ini ada salah satu mekanya yaitu Gas Pants yang dibikin HG-nya. Kunio Karawara banget desainnya ya. Ini bagus sih. Buat teman-teman yang main SRW, butuh mekanya sebelum dibikin kayak metabinya atau segala macamnya, mendingan beli ini deh. Ntar nggak dibikin kalian kesel, mendingan beli atau bikin yang ini, oke? Ini masih dari Bandai, yaitu SHF. Jadi dijual, nanti mereka bikin bundle 01 sama 02. Jadi buat yang ngikutin kan tahu ya, si 02 ini kalau nggak salah tuh si ceweknya robot. Kalau gue nggak salah ya. Masih lanjut lagi dari Bandai, dari SHF juga. Ini adalah Don Momotaro ya, dari Don Brothers. Banyak orang yang muji serial Sentai ini karena katanya ceritanya bagus, terus mekanya juga keren.
Desainnya juga menurut gue sih desainnya out of the box banget ya. Dia ngambil dari cerita Momotaro ya. Kayaknya sih ini nggak bakal diadaptasi ke Power Ranger karena desainnya Jepang banget. Tapi ya siapa tahu sih Shin Kanger aja bisa diadaptasi ya sama si ninja-ninja itu kan bisa juga diadaptasi ternyata. Ya kita nggak akan tahu lah. Bisa-bisanya Saban nanti ya. Oke, next ini dari Transformer. Jadi seperti yang kita tahu, Transformer ini baru mau mulai seri MP yang bisa digatai, yang bisa digabung, yang combiners. Tapi mereka yang dikeluarin pertama yaitu Trainbot, padahal orang udah nunggu Constructicons. Jadi untuk MPG 1 ya, MPG 1, sorry, selipet lidah gue. Jadi Masterpiece Gatai ini yang dikeluarin pertama adalah Shoki dari Trainbot. Kalau nggak salah ini dia jadi badannya ya, si Shoki ini. Jadi Trainbot itu adalah kumpulan robot-robot yang bisa berubah menjadi kereta. Di bawah itu kalau nggak salah ada nih gambarnya yang jadi badannya nih, jadi torso ya kalau nggak salah ya. Oke, kalau gue sih bakal nungguin yang lainnya. Gue nggak akan beli karena gue nggak main MP1. Yang kedua nggak terkenal. Kalau Constructicon mungkin gue coba bisa untuk mempertimbangkan gitu. But anyway, berikutnya juga ada berita dari Transformer, yaitu dari Lego. Nah, jadi Lego ini kerjasama sama Hasbro membuat Lego Optimus Prime yang bisa transform. Tadinya pas mereka keluar beritanya ini ya, teasernya keluar di di Instagramnya Lego, gue pikir sih ini paling figur aja gitu, karena kan lisensi bisa berubah itu ada di Hasbro sama Takara ya. Tapi somehow Lego bisa acquire mereka untuk bisa transform. Jadi dulu mungkin teman-teman ingat Creo ya, Hasbro tuh punya Lego-Legoan mereka sendiri namanya Creo. Itu nggak begitu laku di pasaran karena ya terus terang desainnya kalau dibandingin sama Lego sih ya begitulah gitu. Jadi ini Lego rasa masterpiece kalau menurut gue, karena dari estetikanya jiwan banget satu, yang kedua dari cara transformnya itu MP banget gitu. Ini bisa dilihat ya, ini yang dilipat-lipat begini, terus dia kepalanya masuk kayak begini, terus si skirtnya bentuknya begini, itu masterpiece banget. Dan dia dapat juga aksesoris yang mirip sama masterpiece-nya gitu. Ini kalau nggak salah udah ada beberapa video teasernya di YouTube ya, buat teman-teman yang penasaran langsung aja dicari Lego Optimus Prime. Menurut gue sih yang bikin agak off ini adalah mukanya yang kurang begitu gagah, yang agak derpy menurut gue ya. Tapi overall dari leher ke bawah itu oke semua sih. Dan ada backpacknya juga. Gitu. Oke, ini terakhir. Jadi buat teman-teman yang penggemar Kamen Rider, seperti yang kita tahu, Hideaki Anno selain menyutradarai Shin Godzilla, terus Shin Ultraman yang kemarin teaser-teasernya udah banyak, dia juga bikin Shin Kamen Rider dengan estetika yang mirip dengan Kamen Rider Ichigo yang dari zaman baheula ya. Kecuali motornya modern. Ya, jadi ceritanya sama sih kalau dilihat dari si tagline yang ada di poster resminya ini. Lawan Shocker, dia adalah cyborg, terus disebutnya di sini Shocker, all-loving secret society that pursues happiness for humanity. Jadi kayaknya si Shocker ini, kayaknya si organisasi ini tuh bersembunyi di balik hal-hal yang baik, jadi kayak cult gitu kayaknya ya. Ada ada singkatnya segala ya, Sustainable Happiness Organization with Computational Knowledge Embedded Remodeling. Trailernya bisa kalian lihat, silakan langsung aja lihat di YouTube dengan estetika jadul, dan si ceweknya ini pakai robe kayak gini ngingetin ke Cyber 009 banget sih. Oke, jadi langsung aja
dilihat di YouTube trailernya kayak gimana, mungkin bisa bikin kalian penasaran. Kalau gue terus terang, gue belum lihat trailernya. Oke, segitu dulu dari seri berita penting di tanggal 17 Mei 2022 ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa seperti biasa ya, subscribe, di like, di komen kalau kali gue ada salah ngomong, terus juga di share ke teman-teman yang suka, yang kalian tahu, oh mereka tuh suka banget sama pop culture, suka sama film, sama mainan segala macam, kayak butuh update nih berita mingguan, langsung aja di share sari berita penting. Dan jangan lupa follow Instagram kita di sebuah konten penting. Baik Pratomo, cabut dulu. Oke, bye. Safe semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Ciao.